Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan, dapat memindai QR Code berikut atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Ibadah hari ini disertai perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti, anggur, dan hati kita untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan shalom. Mari kasih jabat tangan kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saya percaya hari-hari ini pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna bagi kita. Khususnya bagi gereja GBI Gatot Subroto. Karena hari ini kita berulang tahun yang ke-32 tahun. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna buat gereja kita. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Biarlah mata kita terus memandang Tuhan Yesus yang memberikan kita kehidupan. Hidup yang berkelimpahan, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami boleh naikkan syukur kami ya Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau yang membawa kami sampai detik ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan pemeliharaanmu bagi gereja kami. 32 tahun Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, suka dan duka dipakai untuk menyatakan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hari ini juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan tubuh dan darah yang tercurah atas setiap kami ya Bapa. Boleh kami nyatakan melalui perjamuan kami bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu yang siap menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita sembah Tuhan. Tuhan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua ku layak untuk melayani Tuhan.
besar anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami, bagi gereja ini Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Katakan semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin Tuhan, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Oh Jesus, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Oh Jesus, Hiralabaya Shakaranamo, Hinamaya Sen, Tuhan, Hiralabaya Shakaranamo. Mari terus sembah Tuhan, sembah Dia. Hiralabaya Shakaranamo, Hiralabaya Shana. Oh Jesus, Jesus, Hiralabaya mari terus sekali lagi sembah, sembah, oh sembah, haleluya. Haleluya, Jesus. Saya mengajak kita semua buka tangan di hadapan Tuhan. Oh, mari nyatakan syukur-Mu pagi hari ini. Katakan semakin hari Tuhan, oh Jesus, Jesus, semakin bertambah Kau Tuhan. Anugerah. Mari dengan setengah suara sekali lagi katakan besar anugerah-Mu. Ingat segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan hari demi hari atas hidupmu, atas keluargamu, atas gereja ini. Oh Jesus, haleluya. Thank you God. Kami mau nyatakan Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertumbuh besar anugerah-Mu.
semakin hari semakin bertumbuh besar anugerah-Mu. Oh Tuhan, dan tidak ada terukur kasih-Mu Tuhan, melebihi dalamnya lautan. Yes Lord Jesus. Sorakan haleluya, haleluya. Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan kami, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sungguh tidak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau yang layak kami puji, layak kami sembah Tuhan. Oh Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sekali lagi angkat suara katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh Tuhan, oh haleluya.
terpujilah namamu ya Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Memulihkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau. Kami siap bersorak bagi namamu. Yang siap memuji-muji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya puji Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita boleh menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan biar langit dan bumi memuji Tuhan. Dan kita semua hari ini memuji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Hey. Mari tepuk tangan di atas kepala. Lebih keras lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ini pujian umatmu Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari engkau yang berada di rumah-rumah, kita memuji Tuhan karena kebaikannya yang boleh dinyatakan sampai hari ini. Oh haleluya. Mari sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Bapa, kami boleh melihat kebaikan-Mu bagi gereja kami Tuhan. GBI Gatot Subroto Tuhan Yesus, 32 tahun. Kau bersama-sama dengan gereja ini ya Tuhan. Kasih setia yang kami rasakan Tuhan, sungguh melebihi apapun Tuhan. Dan kami mau terus tetap menyembah Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari sama-sama. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan? Ku balas Tuhan selain puji dan sekali lagi kata, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Amin Tuhan. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan? Ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Biar pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus sampai kepada tahta-Mu Tuhan. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh persiapkan diri terlebih dahulu dengan roti, kue, dan sirup atau teh sebagai ganti anggur. Tapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami boleh beribadah dalam kasih karunia-Mu. Urapi kami dengan roh-Mu sehingga kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh dipulihkan. Iman kami dikuatkan dan diberkati dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 yang perikopnya berjudul Pokok Anggur yang Benar. Ayat 1, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Pada tanggal 4 September yang lalu, GBI Jemaat Induk Gatot Subroto berulang tahun yang ke-32. Dalam kesempatan ulang tahun tersebut, kita diingatkan kembali tentang DNA gereja kita, yaitu yang berbicara tentang restorasi Pondok Daud, yang pengertiannya setelah 25 tahun kedua, kita memiliki pengertian sebagai berikut: menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, siang dan malam dalam unity, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman sekarang. Nah, kehendak Tuhan pada zaman sekarang adalah menggenapi amanat agung. Berarti hari-hari ini adalah saat untuk penggenapan amanat agung tersebut. Agar supaya kita bisa terlibat dalam kehendak Allah, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari-hari ini adalah saat-saat yang kita percaya sebagai Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Jawabnya adalah kita harus bertumbuh dalam Kristus. Dalam bacaan hari ini kita diumpamakan sebagai ranting-ranting dari pokok anggur, di mana pokok anggurnya ialah Yesus Kristus sendiri. Dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Di dekat kantor sekretariat rayon ada pohon rambutan yang sedang berbuah. Waktu sedang berbincang-bincang, salah seorang pelayan Tuhan bercerita tentang pohon rambutan yang dia miliki. Agar supaya rambutannya itu berbuah banyak dan manis, maka dia harus sering memangkas ranting-ranting yang telah menghasilkan buah itu. Dan itu harus dilakukan tiap petani yang mengerti. Bukan asal pohonnya rindang, kelihatannya bagus, sehat, tetapi harus ada yang dipangkas supaya menghasilkan buah yang lebat dan manis. Pelajaran pertama yang bisa kita tarik dari bacaan kita pada pagi hari ini adalah Bapa di surga sebagai pengusaha kebun anggur tersebut akan memeriksa keadaan ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya kita adalah orang-orang yang percaya. Apakah ada buahnya atau tidak? Ayat 2 dikatakan yang tidak berbuah akan dipotong. Sedangkan ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya buahnya banyak.
Daun-daun yang kering atau terlalu lebat yang tidak berguna buat pertumbuhan buah akan dibersihkan. Seorang pengusaha atau petani menghendaki setiap pohon yang ditanamnya berbuah lebat. Apakah dalam kehidupan kita hari-hari ini sudah menghasilkan buah? Atau sebagai orang percaya, tidak ada buah-buah yang dihasilkan? Ingat, dalam perumpamaan ini pokok anggurnya ialah Yesus Kristus sendiri, sumber dari segala kehidupan itu. Nah, kalau kita adalah ranting yang menempel dalam pokok anggur tersebut, seharusnya kita menghasilkan buah. Kalau kita katakan kita menempel, aku hidup dalam Kristus, tapi tidak berbuah, artinya kita hanya sebagai benalu yang tidak berguna, tapi merepotkan saja. Jadi harus dipotong. Jadi pelajaran pertama yang kita dapatkan ini adalah kita harus berbuah. Buah apa yang harus kita hasilkan? Buah yang harus kita hasilkan ialah ketekunan mengerjakan tugas-tugas yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan menangkan jiwa-jiwa. Nanti saudara bisa baca dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-16. Selain itu buah-buah kekristenan melalui perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilihat orang sekitar kita, sehingga mereka memuliakan nama Bapa kita yang ada di dalam surga. Minggu lalu saya sudah singgung tentang buah-buah yang harus dihasilkan. Di sana katakan berbuah itu artinya ada buah pertobatan. Hidup kita berubah dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Bahkan kita sekarang benci dosa. Buah kebenaran, apa yang dilakukan harus berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Buah roh nyata, Galatia pasal 5 ayat 22-23. Bahkan buah pelayanan. Pelayanannya makin hari makin dipakai Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Allah. Itu berbicara tentang bagaimana kita ini harus berbuah. Pelajaran kedua yang kita dapatkan adalah bagaimana untuk berbuah atau buahnya lebat yang dihasilkan prima. Persyaratan yang dikehendaki oleh Allah adalah yang pertama, kita harus tinggal tetap di dalam Dia. Ayat 4 dan 5 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi syarat yang pertama kalau kita mau menghasilkan buah adalah kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Artinya tetap beriman atau berharap hanya kepada Yesus sebagai sumber dari segala sesuatunya. Apapun juga yang kita hadapi. Jelas Yesus mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Dalam hari-hari mendatang di mana Jakarta diberlakukan PSBB lagi, kita akan menghadapi masa-masa yang lebih sulit lagi. Tetapi jangan hilangi iman atau pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, maka pertolongan itu akan datang. Dia tidak akan membiarkan kita
Saudara-saudara, selain tinggal di dalam Yesus, persyaratan yang berikutnya adalah kita siap dibersihkan. Di Israel, proses pemeliharaan tanaman anggur di Israel ini sebagai berikut. Ranting-ranting yang tidak dapat berbuah dipangkas pada bulan Februari atau Maret. Pembersihan ini kadang-kadang menjadi begitu drastis sehingga hanya pokok anggur saja yang tinggal dan semua ranting yang ada itu dibuang. Pada bulan Agustus, setelah daun-daun tanaman anggur itu mulai muncul, ini adalah tahap pembersihan yang kedua dilakukan. Apa yang dilakukan? Tunas-tunas kecil itu dipangkas dengan pengharapan supaya getah atau sari-sari tanaman itu lebih kuat mengalir pada ranting yang akan berbuah. Tanaman anggur dipangkas supaya getahnya tidak mengalir pada daun-daun dan ranting-ranting yang tidak berguna. Demikian juga Bapa akan memangkas hal-hal yang berlebihan dan terlalu mewah yang menghalangi pertumbuhan dan kemampuan untuk menghasilkan buah. Ranting yang terbaik sekalipun pasti memiliki cacat, sesuatu yang harus dipotong. Misalnya, dalam kehidupan seorang orang Kristen, kenapa nggak berbuah? Karena ini pemikiran, keinginan, atau kecenderungan berlebihan yang perlu dibersihkan. Semuanya itu akan dibersihkan sedikit demi sedikit pada musimnya yang tepat melalui firman, roh, dan pemeliharaannya. Ayat yang ketiga mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita rindu berbuah lebat, harus rela dibersihkan. Yang selama ini kita hanya mengandalkan pada pola pikir kita, kehendak kita sendiri, sok pintar. Kita harus mau merendahkan diri, mau dibersihkan melalui kebenaran firman Tuhan dengan mau taat dan membaca, merenungkan firman Tuhan itu. Berserah hanya kepada pimpinan Roh Kudus dan pemeliharaannya. Pelajaran yang ketiga kita bisa ambil dari pembacaan kita pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Ini adalah janji Tuhan Yesus yang diingatkan kepada kita hari-hari ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa pergumulan saudara saat ini? Dia memberi kesempatan untuk menolong saudara. Percayalah apa yang dia katakan. Kamu akan menerimanya. Haleluya, puji Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-16b juga mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari saudara ambil kesempatan pada pagi ini. Apa masalah atau persoalan yang saudara hadapi? Tentang kesehatanmu? Tentang keuanganmu? Tentang pekerjaanmu? Tentang keluargamu? Kalau hari-hari ini saudara sempat keluar dari pemeliharaan Tuhan Yesus, saudara berusaha dengan cara-cara dunia atau pola pemikiran manusia bertobat, kembali kepada Yesus. Saya percaya pertolongannya ada pada saat ini. Percaya kepada Dia. Tundukkan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Jangan pakai kepandaianmu sendiri.
Jangan sombong dengan pendapatmu sendiri. Berserah kepada Yesus. Pasti ada jalan keluar daripadanya. Alami, tunjukkan hasil yang baik dari kehidupanmu, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Mari tinggal dalam Dia, dengan lebih intim dengan Dia dalam doa, pujian, penyembahan, saat teduh dengan baca firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Pelajaran yang keempat yang kita dapatkan melalui pembacaan firman Tuhan pagi ini adalah semua yang kita lakukan dasarnya adalah untuk kemuliaan nama Bapa di surga, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ayat yang 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kita ada bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, sehingga berita Injil itu bisa diberitakan ke semua umat manusia, sehingga amanat agung itu segera digenapi. Sebagai murid Yesus, kita laksanakan pesan terakhir dari Dia sebelum Dia naik ke surga, sambil menantikan kedatangannya kedua kali. Maranatha, datanglah segera ya Yesus. Amin. 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 Mari kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia rela mengorbankan jiwanya agar supaya kita memperoleh hidup. Dosa-dosa kita diampuni, bahkan kita dipulihkan. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang-orang yang percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan ikut ambil bagian. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ajak jemaat untuk koreksi diri sendiri. Biar kita melakukan dengan cara yang benar. Ini adalah kesempatan kita untuk bertobat dari segala dosa-dosa kita, agar waktu kita makan dan minum perjamuan kudus ini, kita diberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kau tahu isi hati kami, Tuhan. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Layakan kami, Tuhan, supaya kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan, kita angkat cawan tangan kanan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan mengucapkan syukur
Yang ke atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jangan ada yang berdiam diri. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau perbuat kepada kami. Kami boleh Tuhan menerima keampunan dosa. Kami boleh Tuhan menerima pertolongan. Kami boleh disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Segala kutuk-kutuk diangkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tolong jemaat-Mu. Setiap masalah persoalan mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Pada waktu mereka mau datang kepadamu, menyerah kepadamu. Pada waktu mereka mau bertumbuh di dalam Engkau, melekat tinggal di dalam Engkau, mereka akan mengalami pertolongan. Buah-buah itu akan lebat mereka alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sekali lagi angkat suara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Dari pagi hingga siang hari ini kami percaya Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan. Jamahan kuasa-Mu Bapa. Terus mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Walaupun hari-hari ini kami melakukan ibadah secara online Tuhan. Tapi kami percaya kasih-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu terus bekerja atas setiap kami Bapa. Kami yang lemah kami sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau sudah beri kelegaan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa atas bangsa ini. Bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan mata-Mu tertuju atas bangsa ini. Tuhan, masalah yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah bangsa menolong kami ya Tuhan. Memulihkan setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di tengah-tengah krisis yang ada, pandemi yang ada Tuhan Yesus, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Engkau tidak pernah lepaskan kami ya Bapa. Tuhan, kami membawa pemimpin bangsa ini ya Tuhan, untuk Bapak Jokowi dan Bapak Amin Ma'ruf Tuhan Yesus, beserta semua kabinet Tuhan Yesus yang membantu Presiden dan Wakil Presiden untuk bekerja ya Tuhan. Tuhan, kami tahu hari-hari ini sungguh sangat tidak mudah Tuhan bagi bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan terus ada atas bangsa ini. Engkau yang menjaga, melindungi bangsa ini ya Tuhan. Sehingga kami tetap kuat dan bertahan Tuhan. Dan kami mampu keluar dari setiap krisis yang ada, pandemi yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Mazmur 91 juga menjadi bagian atas bangsa Indonesia. Bangsa yang kami cintai Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat gereja kami ya Tuhan,
gereja GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menempatkan gereja ini ada di tengah-tengah bangsa ini. Biar gereja ini terus berbuah-buah. Gereja ini menjadi berkat, menjadi teladan ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo sebagai gembala kami ya Tuhan. Kau berikan kesehatan ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas gembala kami ya Tuhan. Dan keempat wakilnya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus visi misi-Mu Tuhan terus dinyatakan atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak James Helo Pranoto Tuhan sebagai Karayon 1A. Juga Pak Edi ya Tuhan sebagai wakil. Kami juga membawa ya Tuhan gembala gereja kami ya Tuhan Pak Edi ya Tuhan. Dan kedua wakilnya Tuhan Pak Hari dan Pak Sugi. Tuhan ikat terus kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Kami tahu ada begitu masalah, ada begitu banyak rintangan, masalah yang datang silih berganti. Tetapi waktu kami pandang Yesus, ada kekuatan ya Tuhan, ada kesatuan hati, ada unity Bapak yang terjadi ya Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Sehingga kami boleh keluar Bapak dari setiap masalah yang ada. Kami berdoa membawa jemaat ya Tuhan, umat-Mu Tuhan di GBI Blok M. Yang sakit Tuhan Engkau yang sembuhkan, yang lemah Tuhan yang beri kekuatan, yang ada di tengah-tengah masalah Tuhan yang menghimpit Tuhan kami. Mungkin beberapa kami terasa begitu berat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami selalu mau datang kepadamu. Dan waktu kami datang Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat Tuhan. Semuanya Tuhan boleh kami rasakan Tuhan. Bagi setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga menyerahkan generasi muda ke dalam tangan-Mu. Kau yang pakai generasi-generasi-Mu Tuhan. Generasi Yeremia Bapak. Biarlah Tuhan mereka menjadi berkat, menjadi teladan untuk memenangkan sekolah-sekolah, kampus-kampus. Oh kantor-kantor Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun Engkau tempatkan mereka. Mereka mampu Tuhan untuk membawa api Pentakosta Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Mari kita angkat tangan kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kekasih-kasih Kristus, terimalah berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, persekutuannya manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Haleluya, Tuhan berkati saudara-saudara.